Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kita jumpa lagi di channel Irfan Aknas. Mohon maaf teman-teman, di sini saya lewat video ya teman-teman ya, video atau edit itu tidak coba untuk live streaming yang seperti biasanya. Kita kan live streaming di 1 jam ke depan ya, di jam 10 sampai jam 11 setiap hari, di hari Senin sampai dengan Jumat ya. Tapi untuk saat ini mohon maaf teman-teman ya, subscriber mohon maaf, yang nonton live streaming tidak bisa dulu nih karena YouTube aku atau akun aku lagi dinonaktifkan oleh pihak YouTube. Sorry guys, sorry teman-teman ya. Itu dikarenakan dapat email ya dari pihak YouTube. Jadi saat waktu lagi ngajar ya, jadi latihan gitu ya. Jadi pas lagi kita live juga streaming di pas latihan panahan, itu ada anak murid ya, ada archer yang membuka, ibaratnya pertama kali tampil kan live streaming tuh. Nah, dia banyak berbicara di depan kamera ya. Ya bicara-bicara apa aja lah, anak-anak ya namanya ya. Nah, itu tanpa pendampingan orang dewasa lah atau orang tua gitu. Jadi itu ada pihak YouTube sendiri ada aturannya ya, ada pedomannya. Kalau live streaming itu kalau anak usia di bawah 16 tahun ya, itu harus ada pendampingan orang dewasa atau orang tua. Jadi mungkin pas lagi live streaming itu, nah anak murid ini, archer ini ya ngobrol lah ngalung ngidul gitu kan di depan kamera pas lagi saat live streaming. Nah, itu dianggapnya tidak didampingi dengan pihak dewasa atau orang tua. Jadi otomatis kena apa ya sebutannya? Kenapa? Banned. Jadi akun saya dinonaktifkan oleh pihak YouTube untuk live streamingnya. Tapi untuk short, untuk apa namanya bikin video ya, uploadnya itu tidak dinonaktifkan. Jadi tetap masih bisa kita bikin video. Makanya saya coba klarifikasi di sini. Kalau ternyata saya berapa hari ke depan atau mungkin 2 bulan, 3 bulan, 6 bulan nggak bisa live streaming, mohon maaf teman-teman. Jadi saya sampaikan lewat video ini ya, nanti saya upload. Ya, secara garis besar sih is oke, nggak masalah. Ya mungkin dari pihak YouTube menganggapnya itu suatu yang berbahaya ya, karena kan panahan tanpa didampingi sebenarnya. Padahal saya ada pun di situ, tapi ya is oke. Apa kita langsung upload aja nanti setelah tetap kita start dari jam 10 sampai jam 11 ya. Untuk video ini mungkin di-uploadnya ya kira-kira sejaman lah dari ini upload direkam atau divideokan ya, seperti itu. Mohon maaf lagi teman-teman, jadi kita tidak ada interaksi tanya jawab atau mungkin TikTok ya di chat sendiri. Jadi oke, nanti bisa langsung ke WA saya atau mungkin teman-teman yang ingin bergabung ya, karena kan saya Irfan Aknas dari kantor Pialang PT Century Investment Future. Bagi teman-teman yang ingin bergabung juga boleh langsung chat ke WA saya di 0896 366 79874 ya. Oke, itu saja. Mohon maaf ya teman-teman ya. Kita lanjut ya. Untuk 1 jam ke depan seperti biasa, kita 30 menit pertama kita akan bahas atau review kejadian atau mungkin berita portal berita yang lagi menarik. Yang saat ini sih yang lagi seru-serunya Piala Dunia ya teman-teman. Yang lagi seru-serunya itu Piala Dunia. Gimana kemarin Portugal, oh my god, Portugal ditahan imbang 1-1 oleh Kongo. Itu di luar prediksi teman-teman, di luar dari perkiraan pengamat juga ya teman-teman ya. Harusnya mungkin bisa 2-0, 3-0, tapi kuat juga ternyata Kongo ya, nggak bisa tembus juga gitu ya, karena mungkin faktor Cristiano Ronaldo ya. Banyak pengamat juga atau fans menganggap bahwa terlalu sentral player ya, striker ini ke Cristiano Ronaldo. Jadi umpan-umpannya terfokus ke Cristiano Ronaldo. Jadi back dari Kongo sendiri sudah bisa mengantisipasi pergerakan dari Ronaldo. Jadi tidak ada gol
cuma dapat 1. Itu juga dari sundulan Joan Neves. Ya, di luar prediksi teman-teman. Lanjut apalagi kemarin ya. Kemarin itu ada Inggris ya, teman-teman. Bisa lihat ya untuk skor akhir juga Inggris melawan Kroasia dengan skor 4-2. Ini kalau teman-teman nonton live streaming saya yang sebelum di ban itu kan saya prediksi Portugal dan Inggris ya, dengan agregat mungkin bisa 2-0 atau 3-0 ya, skornya besar gitu. Tapi Kongo ternyata terlalu kuat. Nah, untuk di Kroasia sendiri leading 2-0 ya selisihnya ya, karena skor akhirnya 4-2. Lanjut pertandingan selanjutnya ada Ghana Panama dengan akhir atau skor akhir itu di 1-0 untuk keunggulan Ghana. Terus ada Uzbekistan Kolombia. Uzbekistan Kolombia itu dengan skor 1-3 untuk keunggulan Kolombia. Dan Republik Ceko melawan Afrika Selatan itu dengan skor 1-1 ya. Hasil akhir. Oke, tadi pagi itu ada Swiss dan Bosnia Herzegovina. Itu bantai Bosnia ternyata Swiss ini 4-1 skor akhirnya. Mantap. Lalu ada Kanada, ini juga luar biasa ya. Sampai Qatar sendiri mendapatkan 2 kartu merah. 2 kartu merah berarti 9 orang teman-teman dia. Ya, dengan formasi Kanada 11 pemain ya, di lapangan dengan 9 pemain Qatar udah dibantai ya, dengan skor akhirnya 6-0 ya. Kalau pemainnya sudah berkurang otomatis ya pasti skor akhirnya juga pasti akan besar ya. Kalau masih 1 mungkin agak berimbang lah, bisa lah. Nah tapi kalau udah 2 orang apalagi 3, wah udah wassalam deh, jadi back semua deh ya. Qatar ya pembantaian oleh Kanada 6-0. Yang selesai juga pertandingan antara Meksiko melawan Korsel Korea Selatan, dan ini dimenangkan oleh Meksiko ya. Hebat juga Meksiko bisa mengalahin Korea Selatan, mantap. Oke ya, kita lihat untuk klasemennya ya teman-teman ya. Ya, bisa lihat teman-teman ya untuk grup A di Piala Dunia 2026 ini ya, Meksiko sendiri sudah dipastikan lolos ya ke 16 besar karena sudah 2 kali menang ya teman-teman ya. Bisa lihat waktu melawan Afrika Selatan menang 2-0, melawan Korea Selatan 1-0. Jadi Meksiko otomatis melaju ke 16 besar. Oke. Masih dilanjutin dengan Korea dengan poin 3 ya. Tadi pagi ada kekalahan melawan Meksiko, jadi harus melawan di sesi terakhir ya, pertandingan selanjutnya melawan Afrika Selatan. Ya, ini juga masih ada peluang untuk Ceko dan Afrika Selatan. Ya, karena poin yang dikumpulkan masih poin 1 ya. 3. Kalau Korea sendiri dia kalah, otomatis misalkan lawan selanjutnya Afrika dia menang dapat 3 poin. Jadi dapat 4. Nah, Korea Selatan 3 ya karena dia kalah, jadi otomatis Afrika Selatan yang akan maju. Jadi masih ada peluang untuk 3 negara ini, Korea Selatan, Republik Ceko, Afrika Selatan. Ya, untuk di grup A seperti itu tabelnya. Untuk grup B bisa dilihat untuk Kanada, Swiss, Bosnia dan Qatar. Ini ya sama-sama menang ya. Kanada melawan Qatar tadi 6-0, sebelumnya seri melawan Bosnia. Sedangkan Swiss sendiri melawan Qatar itu seri, tapi melawan Bosnia itu 4-1. Jadi poinnya sama-sama 4 ya. Bosnia dan Qatar sama-sama 1 poin ya. Ini gimana nih? Kalau misalkan kalah pun ya, lihat dari selisih golnya. Agak berat ya kelihatannya ya untuk Bosnia dan Qatar ya. Karena poinnya Kanada dan Swiss ini sama-sama 4. Nah, kita lihat Kanada terakhir itu ketemu Swiss. Oke. Ya berarti harus selisih gol. Ya, selisih gol. Jadi Bosnia sama Qatar ini harus selisih gol untuk bisa mendapatkan peringkat kedua untuk lolos ke babak 16 besar. Oke, itu ya. Tapi kayaknya dipastikan ini
masih dipegang oleh Kanada dan Swiss kayaknya untuk 1 dan 2. Ya, kalau untuk grup A itu kayaknya dipastikan Korsel dan Meksiko yang akan melaju, prediksi saya. Untuk grup C ini diisi oleh Scotland, Maroko, Brazil, dan Haiti. Nah, ini ngeri-ngeri sedap untuk Brazil ini. Pertandingan kedua merupakan pertandingan yang krusial ya teman-teman ya. Scotland dengan poin 3 karena dia sudah memenangkan laga perdananya melawan Haiti ya. Oke, Maroko sering melawan Brazil dapat poin 1-1, bisa dilihat di tabel ya. Haitinya kalah jadi masih 0. Ini masih berpeluang juga teman-teman semuanya nih ya. Untuk pertandingan kedua merupakan krusial untuk Brazil, dia harus menang biar dapat poin 4 ya untuk bisa melaju atau melangkahi Maroko. Kalau tidak untuk di pertandingan selanjutnya seri saja mungkin bisa nggak lolos ke 16 besar untuk Brazil. Jadi harus menang lawan Haiti ya. Brazil berikutnya lawan Haiti. Mungkin bisa banyak gol juga nih, pesta gol ya. Diharapkan untuk strikernya Vinicius bisa mencetak gol lebih dari 2 ya. Biar bisa mengalahkan Scotland untuk selisih golnya nih ya. Oke, Maroko sendiri akan ketemu dengan Scotland, ini merupakan kewajiban juga menang Maroko. Kalau enggak nanti tidak lolos untuk di babak 16 besar ya. Seru nih di grup C. Ya, masih banyak peluang untuk Maroko, Brazil dan Haiti sendiri. Oke, untuk di grup D ada Amerika, Australia, Turki dan Paraguay. Ini dipegang oleh Amerika dengan 3 poin, Austria juga 3 poin. Krusial untuk Turki teman-teman. Kalau Turki ingin melaju ke babak selanjutnya, dia akan bertemu dengan Paraguay dan harus menang. Ya, karena harus menang karena biar dapat poin 3. Oke. Kayaknya sih masih dipegang. Karena akan ketemu nih nanti nih Amerika Australia nih. Ya, bisa jadi peluang juga untuk Turki naik. Kalau seandainya mungkin Australia kalah ya, dapat 3 sama dengan poinnya dengan Turki 3 dan 3 ya, sedangkan Amerika yang lolos berarti dapat poin 6. Oke, tinggal perebutan di posisi 2 aja untuk di grup D ya. Oke, selanjutnya di grup E ada Jerman. Wes. Ketemu apa nih Jerman besok? Pantai Gading. Hahaha, seru nih. Yang menang otomatis akan lanjut ke 16 besar ya. Nih Pantai Gading. Ekuador, Curacao, dia juga akan ketemu satu sama lain ya. Dia juga harus menang salah satu negara ini. Kalau seri dapat poin 1, kemungkinan akan berat untuk melaju ke 16 besar. Dia masih dipegang oleh Jerman dan Pantai Gading. Lanjut di grup F ada Swedia, Jepang, Belanda, Tunisia. Wah, ini dia seru juga nih teman-teman. Poinnya tipis 1-1 dan 3. Swedia selanjutnya ketemu dengan Belanda lagi. Nah, Belanda harus menang biar dapat poin 4 ya, Swedia 3. Ini pasti Jepang juga nggak mau kalah ketemu dengan Tunisia. Jadi termasuk yang grup yang dinantikan nih untuk grup F nih pertandingannya nih untuk selanjutnya di 16 besar. Apakah Belanda? Apakah Swedia? Apa tahu-tahu Jepang? Kita juga nggak tahu ya. Kita lihat prediksinya nanti. Selanjutnya di grup G ada Selandia Baru, ada Iran, Belgia, Mesir ya. Poinnya 1-1 semua teman-teman. Ya, Selandia sering ngelawan Iran 2-2, Belgia sendiri sering ngelawan Mesir 1-1. Jadi poinnya 1. Ini banyak ya, masih belum tahu siapa peluang yang akan lolos. Seharusnya sih di Belgia dan Mesir ya, otomatis ya. Dengan lawan yang seperti ini harusnya. Oke. Grup H. Grup H itu Uruguay, Arab, Spanyol, Cape Verde. Sama poinnya 1-1 juga semuanya. Ya masih banyak peluang ini untuk Uruguay, Spanyol yang kemarin pertandingan yang sangat seru ya untuk kiper ya Cape Verde. Yang bisa menahan dari gempuran Spanyol, luar biasa kipernya nih. Tapi apakah kita lihat untuk kiper Cape Verde apakah sama dengan seperti bermain melawan Spanyol? Karena nanti akan ketemu dengan Uruguay, yang Uruguay sendiri punya pemain yang memiliki tendangan yang sangat keras. Apalagi teman-teman kenal ini Valverde Real Madrid. Nah itu kalau tendangan di luar kotak penalti udah kayak
petir geledek. Nah itu kiper harus siap-siap antisipasi tendangan-tendangan jauh dari Uruguay. Mantap. Oke. Grup I ada Norwegia, ada Prancis, Senegal, dan Irak. Nah, ini dipegang Norwegia sama Prancis ya, poinnya 3 dan 3. Selanjutnya ada perebutan juga untuk Norwegia. Senegal harus menang untuk Norwegia untuk mengamankan posisi. Ya karena Senegal juga termasuk kuat nih teman-teman, walaupun kalah di laga perdana melawan Prancis, tapi secara keseluruhan oke. Jadi Norwegia harap berhati-hati untuk bisa lolos ke 16 besar. Lanjut di grup J ada Argentina, Lionel Messi, Austria, Jordan, Aljazair. Ini udah dipastikan Argentina ya, kayaknya akan lolos karena faktor Lionel Messi yang kemarin membuat hat-trick. Ya poinnya 3. Austria juga oke tampilannya, 3 poin juga lawan Jordan ya kemarin. Ya poinnya 0-0. Aljazair dan Jordan akan sulit untuk lepas dari grup ini, Argentina dan Austria. Lanjut di grup K ada Kolombia yang menang melawan Uzbek ya. Ada kedua itu Kongo, poinnya 1, dan Portugal juga poinnya 1 karena bermain imbang ya 1-1 di laga perdana. Selanjutnya Portugal akan melawan Uzbek. Ini dia nih, harusnya panen gol, harusnya ya saatnya Portugal lawan Uzbek ya biar dapat poin 4. Sedangkan Kolombia juga pasti akan diupayakan untuk menang lawan Kongo ya, jadi poinnya dapat 6 ya, tinggal dari perebutan nanti di laga selanjutnya yaitu antara Portugal dan Kolombia. Ini akan seru teman-teman ya untuk di grup K karena Portugal bermain seri di laga perdananya. Oke. Selanjutnya di grup L ya, ada Inggris, ada Ghana, ada Panama, ada Kroasia ya. Inggris, Ghana, Panama, Kroasia menang untuk poin 3 itu Inggris dan Ghana ya. Kroasia juga harap-harap cemas ini untuk laga perdananya ketemu Inggris selanjutnya. Oke, ketemu Panama untuk besok. Pasti Kroasia juga tidak akan membuang kesempatan untuk dapat poin 3 teman-teman ya, karena Inggris dan Ghana itu akan berjibaku. Kita lihat kalau skornya seri ini lebih seru lagi nih, jadi poinnya 4-4-3, jadi dihabiskan atau di terakhir melawan Ghana nanti Kroasia nih ya. Di sini diprediksi mungkin Inggris yang akan keluar sebagai juara grup. Selanjutnya ini yang peringkat tim posisi ketiganya. Ini dia. Oke, itu tabel dari ini ya, Piala Dunia 2026 yang saat ini sedang berlangsung. Oke, lanjut ke prediksi untuk esok hari di tanggal 20 ya, esok hari di jam 2 dini hari itu ada pertandingan Amerika melawan Australia. Ini juga partai seru ya, hidup mati juga untuk bisa lolos karena sebelumnya dapat poin 3 dan 3 ini. Bisa lihat teman-teman ya. Ini pasti akan berjalan sangat seru ya. Turki juga nggak mau kalah ya, pasti otomatis harus menang melawan Paraguay ya. Amerika sendiri yang sebagai tuan rumah juga tidak mau malu melawan Australia, yang sedangkan Australia sendiri ya bisa membantai Turki 2-0. Ini salah satu kejutan juga ya, Turki bisa dikalahkan oleh Australia. Luar biasa untuk Australia. Untuk line up kita lihat ya. Line up-nya untuk Amerika ini striker yang sangat berbahaya, ini Balogun namanya nih teman-teman ya. Nah ini yang bahaya nih teman-teman, yang kemarin bisa mencetak banyak gol. Oke. Apalagi yang kita kenal mungkin Des ya, Richard. Tuh ya, Australia sendiri. Nah ini berbahaya, Traore, O'Neal ya. Terus kita lihat lagi untuk ininya, yang cedera itu dipertanyakan dari Christian Pulisic ya, dia mengalami cedera betis.
tapi nggak jadi ini juga ya teman-teman nih acuan ya. Kemarin Argentina juga diisukan katanya kipernya tuh Martinez cedera jari. Taunya main juga di prediksi line up-nya. Ya itu juga belum jadi acuan untuk teman-teman di line up atau dipasangkan oleh pelatihnya. Oke, untuk prediksi ya untuk Amerika dan Australia, untuk skor akhir mungkin seri ya teman-teman ya, 0-0 atau 1-1 karena akan berjalan sangat hati-hati. Tapi memang sedikit diunggulkan di Amerika karena selaku tuan rumah teman-teman. Ya, itu prediksi untuk Amerika dan Australia. Selanjutnya ada Scotland, Maroko. Nah, ini juga partai seru ya. Yang menang akan masuk ke 16 besar. Bisa dilihat. Nah, ini dia. Tapi juga Brazil nggak mau kalah, pasti ngerebut poin melawan Haiti. Ya, kalau Scotland yang menang, otomatis Scotland yang akan maju ke 16 besar karena dapat poin 6. Sedangkan Maroko kalau seandainya menang lawan Scotland itu dapat poin 4, jadi masuk ke nomor 1, naik ke atas. Sekarang kan Brazil dapat poin 4. Jadi Maroko, Brazil dan Scotland akan terbalik ini posisinya kalau seandainya Scotland ini kalah. Oke. Ya. Kita lihat line up-nya. Nah, ini dia. Ya. Maroko. Ini dia. Hakimi ya. Mazraoui, Riyad, Diaz, Sebari. Nah, ini kipernya kiper legendaris nih. Bono untuk dari Maroko. Ini juga untuk perkiraan atau prediksi hasil akhir untuk Skotlandia Maroko. Prediksi saya sama ya, draw di 0-0 atau di 1-1. Oke. Tuh selanjutnya di pertandingan yang pasti seru juga, yaitu Brazil dan Haiti. Brazil Haiti ini diprediksi akan panen gol teman-teman. Lihat line up-nya. Ya. Di depan strikernya Cunha, di tengahnya Darapinha, ada Luis, Vinicius, Fabinho, Bruno, Danilo, Marquinhos, Bremer, Douglas Luiz dan Alisson. Oke. Untuk Haiti sendiri, nah ini dia teman-teman bisa lihat. Nah, ini otomatis nggak usah diprediksi lagi ya teman-teman ya. Brazil yang akan panen gol. Mungkin bisa 2-0 atau 3-0 teman-teman. Oke, itu saja prediksi dari mungkin saya ya teman-teman. Kalau teman-teman punya prediksi lain juga oke, nggak masalah, namanya juga prediksi ya, bisa benar bisa salah. Tapi di situ saya lihat dari tabel klasemen, nah itu akan bermain aman. Amerika Serikat diprediksi seri, Scotland Maroko juga seri. Kalau Brazil dan Haiti itu mungkin bisa panen gol 2-0 atau 3-0. Oke, itu ya prediksi di Piala Dunia untuk esok hari ya, di tanggal 2. Ada yang main jam 2 pagi dini hari itu teman-teman ya. Oke, sudah masuk di 30 menit kedua seperti biasa. Setelah 30 menit pertama untuk pembahasan review atau Piala Dunia prediksi, terus yang kedua masuk ke live demo akunnya Century ya teman-teman ya. Kita coba lihat untuk websitenya. Kita punya website, jangan lupa di www.centuryrealtime.co.id ya. Sekali lagi di www.centuryrealtime.co.id. Jadi kalau misalkan ada nama atau dapat share WA atas nama Century tapi websitenya berbeda, itu hati-hati teman-teman, itu biasanya modus penipuan. Jadi kami tidak bertanggung jawab kalau seandainya teman-teman menggunakan website yang berbeda dengan website kami, www.centuryrealtime.co.id ya. Biasanya menjanjikan atau mengiming-imingkan suatu keuntungan berarti persen ya, misalkan harian, persen keuntungan mingguan, bulanan. Nah itu biasa teman-teman modus penipuan. Ingat, untuk deposit awalnya juga atas nama perusahaan ya, PT Century Investment Future.
Jadi jangan atas nama pribadi, itu udah otomatis modus penipuan. Hati-hati teman-teman. Kita lihat untuk websitenya ya. Ya, ini dia teman-teman untuk website barunya Century. Tampilannya beda ya teman-teman ya. Kalau teman-teman yang sudah menjadi nasabah itu pasti bisa tahu, oh beda nih websitenya, udah ganti nih. Tuh lihat, kami tidak bertanggung jawab atas hal-hal yang terjadi di luar website resmi kami ya. Nah, ini dia. Ya teman-teman bisa boleh belajar demo dulu. Ini pilih aja di kanan ya, kanan atas open demo dan real account. Nah, oke, kita punya dua jenis account, itu regular dan mini. Untuk regular teman-teman sudah bisa untuk 30 juta saja trading di tempat kami ya. Kalau untuk mini 3 juta saja teman-teman sudah bisa trading ya. Kalau untuk installnya teman-teman menggunakan MetaTrader 5 ya. Kalau lewat HP teman-teman cari aja di Play Store ya, Play Store, terus cari MetaTrader 5, pilih brokernya PT Century Investment Future. Nanti teman-teman registrasi aja ya, bisa demo bisa realnya. Kalau real teman-teman itu registrasi nama, data ya, semuanya ya harus lengkap beserta attachmentnya seperti KTP, NPWP dan foto selfie teman-teman untuk record aja pendataan registrasi di kami atau backup kami ya, seperti itu. Ya, di sini ada keterangannya, transaksi aman, transaksi mudah, transaksi murah. Bisa lihat di websitenya ya. Nah, rekening kita juga terpisah. Nah, ini dia. Kita juga sudah berizin, berlegalitas ya, ada OJK, Kementerian Perdagangan, Bank Indonesia juga semua tuh. Ya, jadi teman-teman bermain di trading di tempat kami itu otomatis aman ya, nyaman, bisa withdraw juga. Deposit 24 jam, withdrawnya itu kita batasi sampai jam 11. Kalau misalkan teman-teman withdraw di bawah jam 11 siang itu masuk di hari yang sama untuk dana nasabahnya ya, ke rekening nasabah. Tapi kalau withdrawnya di atas jam 11 otomatis itu akan masuk ke rekening nasabah di hari esoknya lagi, hari berikutnya. Ya, ini nomor rekening ini ya, BCA kami, PT Century Investment Future, cabang Sudirman. Nah, ini dia. Ya harus atas nama PT. Ya, oke. Nah, ini dia. Ini niaga yang berikutnya. Kita ada dua ini ya, rekening BCA dan niaga. Ini niaganya atas nama yang sama ya, PT Century Investment Future, cabang Gajah Mada. Oke. Sekarang kita lihat untuk live demo akunnya Century. Ya, teman-teman bisa lihat di sebelah kiri itu ada market watch ya. Ada Euro USD, USD JPY, GBP USD, USD CHF, AUD USD, yaitu Euro, Yen, Pound Sterling, Swiss, Aussie teman-teman. Itu masuk kategori forex. Yang sebelah kiri ya, teman-teman bisa lihat di sini. Ya, bisa lihat di sini. Nah, ini kiri. Nah, ini yang sebelah kanan ini grafiknya, teman-teman. Tampilan dari simbolnya. Misalkan teman-teman buka lagi simbol loko ya. Ini saya buka lagi loko. Bisa lihat di atasnya nih. Lihat kursornya, teman-teman. Nah, ini loko. Nah, ini tampilan grafiknya. Ini saya buka time frame-nya 1 menit, teman-teman. Nah, ini lagi posisi clear posisi ya, teman-teman. Nah, lagi clear posisi. Sekarang kita coba klik untuk masuk order ya teman-teman. Kita coba main di mana teman-teman? Loko, boleh? Loko lagi trennya turun nih ya, karena situasi geopolitik di Timur Tengah ya, di Iran sudah damai, jadi kemungkinan turun nih. Minyak juga turun harusnya nih ya. Ini di 4162 running sekarang. Low-nya aja di 4162 juga sama. Di high-nya di 4213. Kita lihat. Ya, turun tuh. Lihat. Ya. Ini masih berpeluang downtrend ya, turun ya. Jadi kita bisa masuk posisi sell. Oke, loko kita sell. Lihat. Muncul
ini dia market execute. Nah pilihannya ini loko simbolnya, ini jangan gede-gede nih, jangan 5 lot dulu, 1 lot dulu teman-teman ya, sesuai dengan margin teman-teman. Kalau ini kan demo bisa masuk berapa lot aja karena masuknya kemarin 100.000. Oke, kita coba masih posisi downtrend ya tadi ya, masih analisanya turun, kita coba klik sell. Nah itu dia ya. Nah lihat teman-teman, di sini ada simbolnya loko, tiketnya atau dealnya ya, buy system. Ini ada 19.06 berarti 19 Juni ya, hari ini masuk di jam 6.32. 6.32 itu berarti plus 4 ya WIB nya, jadi jam 10.32 teman-teman. Posisi yang tadi kita masuk sell 1. Oke. Nah price nya sekarang runningnya di 4164 ya, berarti otomatis masih minus $20. Kita rate-nya 10.000 ya, jadi 200 ribuan masih floating minus ya. Oke, ternyata untuk video upload ini karena posisinya ini ya HP-nya landscape ya, jadi kelihatan semua nih untuk harganya nih. Oke juga nih ya. Ya kalau untuk yang live streaming kan potong-potong sebelah-sebelah, kita harus milih-milih. Nah ini sudah ada cuannya di atas 50 ya, tapi kayaknya masih bakalan turun jauh teman-teman. Ini kita diamin dulu ya sampai dapat di $100. Nah ini ada 100. Naik lagi teman-teman ya, kita tunggu saja ya. Dilihat grafiknya teman-teman. Nah, tandanya merah berarti tandanya sell, lagi posisi sell. Jadi lagi turun ya teman-teman ya. Kalau begini kelihatan langsung. Timbang kita live streaming biasanya kan sepotong-sepotong ya, profitnya kita lihat tapi nggak kelihatan tipenya atau selnya, harganya nggak kelihatan. Tapi kalau di upload video ini settingannya HP-nya landscape ya, jadi kelihatan semua. Lagi iya ini ya. Kalau teman-teman masih free marginnya banyak tapi analisanya masih turun, teman-teman bisa nambah lagi posisinya ya. Oke, nambah lagi posisinya, posisi sell. Nah oke, ada di bawah yang kedua nih. Oke, kalau teman-teman ngerasa masih analisanya masih turun, downtrend, teman-teman bisa tambah lagi ya. Sudah $35 ya, kita lihat ya. Ini ada dua posisi yang terbuka ya teman-teman. Kalau di demo kan dia kena cas komisi 50, jadi ini harus 50 dan 50 untuk yang kedua. Jadi profitnya harus di atas $100 baru kita ambil posisinya. Kalau di bawah 100 otomatis masih ada yang minus tempat yang lain ya. Yang pertama di 4163, yang satu lagi di 4164. Yang satu sudah $50 sudah cuan. Oke, tinggal yang satu lagi masih floating minus. Keseluruhan masih floating 125an ya. Tadi sempat 89 langsung berbalik ke 200. Luar biasa cepat sekali ya untuk loko ya. Teman-teman bisa lihat di sini. Nah, ya. Ini profit ya, lossnya juga kalau minus berarti masih minus. Nah, kayak gini nih, minus 61 berarti masih minus ya. Nanti dikurangin komisi, sama komisi juga ada 2 jadi 100. Kalau teman-teman di sini masih 150-an, berarti tambah dengan 100 jadi dapat lossnya itu minus 150 ya. Jadi harus plus dulu di sini. Naik lagi teman-teman. Kita tunggu seperti biasa. Kalau sampai jam 11 masih minus, kita akan overnight. Jadi kalau sudah ada cuan kita ambil ya teman-teman ya. Di atas 50 kita ambil.
Diperhatikan juga untuk free margin teman-teman ya. Jadi kalau seandainya udah margin levelnya sudah di bawah 100, kalau teman-teman ingin injek silakan injek aja lagi gitu. Jadi harus kesanggupan dana teman-teman. Kalau seandainya nggak cukup dana, mendingan 0,1 ya main mini misalkan, atau satu lot aja untuk yang regular. Nambah posisi takutnya kalau teman-teman nggak deposit lagi akan keseret lebih jauh lagi, teman-teman bisa kena AutoCAD atau mungkin Giro ya. Oke, sudah 46 dolar yang kedua. Tapi yang di atas posisi kita yang di 4163 masih minus. Kita tunggu sampai cuan juga ya teman-teman ya. Kita tunggu sampai jam 11 siang ini. Ya, sudah mulai turun. Sudah 118 yang kedua nih. Ini kita cabut ya, kita liquid ya. Nah, tinggal posisi yang pertama, 8 dolar sekarang sudah cuan. 28, 40, kalau ada 50 kita ambil ya teman-teman. Ya. Sebenarnya kalau mau liquid sekarang juga nggak masalah ya, karena teman-teman sebelumnya kan udah cuan 100 lebih. Ya, tapi keuntungannya nanti akan minus dipotong dengan yang sekarang. Tapi kalau teman-teman yakin akan turun lagi, ya di hold aja dulu, ditahan. Kalau ini kemungkinan masih ada turunnya, masih ada bawahnya, jadi saya tahan. Ya, kita ikutin trend following aja teman-teman. Kalau lagi trennya ke atas ya kita buy, trennya lagi ke bawah kita sell. Tapi nggak jaminan juga itu akan langsung sesuai dengan harapan teman-teman ya. Itu bisa aja dia naik dulu sebentar, nah teman-teman duitnya habis baru dia turun gitu biasanya running ya. Dia ngabisin duit teman-teman dulu biasa gitu. Wah, nggak deposit lagi nih, atau nggak sudah di liquid posisinya gitu kan. Ketika di liquid posisinya teman-teman, runningnya baru turun. Nah, sering kejadian seperti itu. Jadi kayak sudah punya matanya ya teman-teman. Ya, malah naik lagi ke 144. Oke. Masih 70, 55. Ya, kita tunggu sampai jam 11 siang ini. Masih ada waktu 40 menit. Sekitar 20 menit. Iya, masih ragu-ragu untuk turun teman-teman, bisa lihat sendiri ya runningnya ya. Tuh. Nah, ini nih. Ya, sudah plus 20 dolar sekarang. Kita cari cuannya di atas 50 ya, karena komisi di demo tuh 50. Ya, sudah 94, 96, 100. Oke, kita cabut. Nah, clear posisi teman-teman. Ya, walaupun masih ada di bawahnya lagi tuh, oke. Kita sudah cuan di dua order yang kita klik ya. Lihatnya di history teman-teman. Ya, historinya sel 1 di 64 dan di 63 tadi ya. Untuk yang pertama kita sudah cuan di 130, yang kedua di 110. Kita dapat profit itu di 240 ya, akumulasi ya. Dipotong cas komisi 100 dolar aja karena komisi ya, karena tidak diinapkan atau day trade, jadi tidak ada interest atau swapnya, jadi cuma satu aja komisi ya. Berarti 240 dikurangin 100, kita sudah dapat di posisi ini profitnya 140 rate 10.000, berarti sudah dapat 1,4 juta atau 1.400.000. Masih ada turunnya teman-teman. Masih turun lagi tuh. Kita ikut di sini kan, masih ada bawahnya. Itu teman-teman cara bacanya ya. Ya, profitnya 240, komisi 100, otomatis dikurang, kita sudah cuan di 140 kali rate 10.000, berarti dapat 1,4 juta
rupiah. Berapa menit mainnya? Kita lihat di sini di jam 6.35, 6.32. Oke. Nah, di sini di 41, 38 malah ada 38 nih, ya. 35, 38 ya sekitar 3-4 menitan teman-teman main nih. Oke. Nah, seperti itu. Ya, baca historinya, trade-nya. Nah, ya seperti itu. Ya, kalau sesuai dengan masih ada turunnya lagi teman-teman. Jadi kalau kita hold mungkin bisa dapat lebih banyak lagi keuntungan. Ya. Ya, kalau posisi trennya lagi terbang, teman-teman siap-siap untuk buy ya. Jangan salah timing juga pas masuknya, jangan pas posisi lagi di atas teman-teman masuk ya, teman-teman langsung nge-buy lagi. Nah, itu bahaya teman-teman di high teman-teman. Jadi kalau misalkan mau nge-buy itu ya posisi di low ya, teman-teman, jadi di bawah. Jangan pas di atas teman-teman nge-buy lagi ya. Syukur-syukur kalau seandainya mungkin runningnya masih ada atasnya lagi. Tapi kalau sudah di atas teman-teman nge-buy, nah itu mungkin paling pucuk teman-teman nge-buy-nya. Ternyata runningnya turun. Ya, floatingnya lihat naik lagi teman-teman. Oke, seperti itu ya. Mudah kan? Oke, teman-teman, kita lanjut ya. Tadi sudah dicoba untuk logonya. Sekarang kita trade apa nih? Perak ya. Tadi logo sudah, sekarang kita perak. Perak itu kodenya atau simbolnya SAG teman-teman. Nah ini dia. Tinggal tarik drag sini. Nah ini berubah SAG. Kita lihat grafiknya. Ya. Ini trennya pada turun semua ya teman-teman ya. Ya, trennya sedang lagi turun ya. 64185 running. Low-nya di 64199 tuh lihat. Ya masih di posisi low ini posisinya ya. Oke, kita sell lagi untuk SAG. Klik aja. Ya, masuk posisi. Teman-teman bisa lihat simbolnya udah berubah ya. Tadi logo, sekarang perak SAG. Masuk di 649 ya, plus 4 jadi jam 10.49. Tadi posisi sell 1 di 4197. Ya, sekarang lagi floating di 64209. Lagi floating minus 80. Sekarang 105. Ya. Kita tunggu ya teman-teman ya. Kita ada 50 dolar cuannya baru kita ambil, atau di atas 50. Oke. Seperti itu teman-teman, kalau searah teman-teman cuan. Kalau berbeda dengan arah sesuai teman-teman pilihan ya berarti lagi floating minus. Gitu. Oke, kita tunggu 64197 ya kita ya. Ya masih ada waktu sekitar 10 menitan untuk kita selesai live streaming, bukan upload video. Iya, sudah masuk ke 55, 135. Wow, cepat sekali. Ya. Kurang dalam ya. Kurang banyak. Tadi udah ada sampai 100 lebih, teman-teman. Tapi kita tahan dulu. Masih ada floating. Kayaknya masih ada bawahnya. Kita tunggu. Masih ada waktu ya. Ya, ini perhatiin teman-teman. Nah, ini grafik ini. Tadi posisi saya di sini. Tandanya merah. Ini posisi saya. Ya, masih floating 100 kali 10.000 berarti 1 juta floating minusnya. Sekarang 800.000 untuk floating minus masih. Oke. Ya, harus persiapan juga untuk free margin ya teman-teman ya. Kalau masih kurang bisa deposit lagi. Gitu. Ya, masih floating minus ya di 300 berarti 3 jutaan teman-teman masih floating minus ya.
Ya, kalau teman-teman mau nambah lagi posisi sell silakan, karena free marginnya masih cukup ya. Misalkan SAG yang tadi, nah teman-teman masih analisanya wah bakalan turun lagi, boleh sell lagi. Nah yang kedua ya, yang keduanya di 64208. Oke ya, masih ada waktu 8 menit. Oh, kalau upload video ini kelihatan semua teman-teman ya, seru juga di sini ya. Nah, jadi kelihatan dapat harganya berapa, price yang lagi sekarang harganya berapa bisa kelihatan, floatingnya juga kelihatan. Untuk market sendiri untuk SAG termasuk yang cepat ya teman-teman ya. Kalau teman-teman trading ya, scalper itu cocok banget untuk di Loko, Owil sama SAG teman-teman. Jadi itu untuk ambil semenit 2 menit ya langsung cuan, itu bisa di simbol ini teman-teman, SAG, Loko atau Owil ya. Masih ragu-ragu untuk turun teman-teman? Ya sama seperti tadi nih, karena komisi satu lotnya itu 50, jadi harus di $100. Teman-teman harus di atas itu keuntungannya. Kalau di bawah itu jadi masih kena cas komisi juga. Ya, sudah turun. Turun, turun, turun. Turun, turun, turun. Ya, sudah di 200, sudah di 100. Ya, kita siap-siap untuk kabur apabila ada. Ya, kabur. Ya, satunya sih nyangkut teman-teman. Ya, siap-siap. Ada 50, kita kabur. Masih kosong, $5, $25. Yuk turun, 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 turun. Masih. Kita tunggu. Ya, sudah $10. 15, 20. Masih ada 5 menit. Ya, di atas 50 ya, walaupun tadi 65. Padahal sih masih turun juga tuh. Ya, sudah clear posisi kembali. Kita lihat hari ini tradingan kita di history ya. Yang kedua ya. Nah, kita tadi kan main XAU sudah, sekarang main SAG. SAG dapat di 64208, 64197. Oke, untuk yang pertama kita sudah cuan $95. Ya, dikurangi 50. Ya, jadi sekitar 400 ribuan kita dapat, 4,5 lah ya. Oke, sekarang 65, atas komisinya 50, jadi cuma dapat $15 ya, 150.000. Oke. Total untuk profit kita hari ini ya sudah di $400, pas nih 400. Oke, komisinya 200, karena kan kita ada 4 kali trade ya, 50, 50, 50, 50, jadi 200 di akumulasinya. Dikurangi dari profit kita 400, jadi kita terima untuk profitnya itu $200. Nih teman-teman lihat di sebelah kiri ya, $200 ini profit kita hari ini, dikalikan rate 10.000, berarti teman-teman sudah dapat cuan 2 juta. Oke, seperti itu cara trading online-nya teman-teman ya. Sekali lagi, ayo bergabung dengan PT Century Investment Future
dengan aplikasi MetaTrader 5-nya, brokernya PT Century Investment Future ya. MetaTrader 5 sudah versi yang terbaru. Oke. Nah, ya teman-teman ya, itu saja. Cukup, terima kasih. Walaupun ada masih 3 menit lagi, kita sudah close. Terima kasih yang sudah subscribe channelnya Irfan Agnas. Jangan lupa untuk websitenya Century juga di www.centuryrealtime.co.id ya, www.centuryrealtime.co.id ya. Ingin tanya lebih lanjut boleh di WhatsApp ya, ada di hotline juga, atau di nomor saya di 0896 366 7984. Ditunggu untuk teman-teman bergabung menjadi nasabah PT Century Investment Future. Oke, thank you. Mohon maaf kalau ada salah kata. Jangan lupa untuk subscribe lagi teman-temannya, kabarin ada informasi edukasi tentang trading online forex index. Oke, thank you. Tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cuan. Bye.